Halo, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari Nurul Darojati Prayoga, dosen Prodi S1 Kesejahteraan Sosial Universitas Binawan. Selamat datang rekan-rekan, selamat datang di video pembelajaran. Di topik ini kita akan membahas bagaimana mengenai isu umum yang terjadi dalam sistem pelayanan praktik pekerjaan sosial di rumah sakit. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya ya, kira-kira isu apa sih sebetulnya yang terjadi dalam pelayanan Peksos di rumah sakit? Nah, kita ulas dari yang pertama. Yang pertama adalah permasalahan kaitannya dengan efisiensi manajemen pelayanan kesehatan. Biasanya kalau di rumah sakit itu kan kaitannya dengan pelayanan biasanya sistemnya terlalu berbelit-belit dan kadang menyulitkan bagi penerima layanan. Oleh karena itu, perlunya sekali tadi kaitannya dengan kehadiran pekerja sosial dalam memberikan efisiensi dari manajemen tersebut. Lalu yang kedua adalah pemberian pelayanan kesehatan seringkali tidak komprehensif. Jadi misalkan ketika pemberian layanan oleh dokter, itu akan lebih baik jika ditunjang oleh profesi-profesi lain seperti pekerja sosial, psikolog, dan pun profesi lain yang bisa menunjang agar layanan dari kesehatan tersebut lebih optimal lagi. Dan juga efisiensi kaitannya dengan manajemen-manajemen yang ada di rumah sakit biasanya kurang terkoordinasi dengan baik. Yang ketiga adalah distribusi ahli kesehatan, profesi-profesi yang multiprofesi tadi yang berkompeten di dalamnya dan utamanya adalah pekerja sosial, biasanya komposisinya tidak seimbang antara pekerja sosial di kota maupun di desa. Kadang kita lihat faktanya pekerja sosial juga masih banyak belum tersedia di beberapa layanan rumah sakit, sehingga akibat itu yang menjadi isu umum juga kaitannya dengan pelayanan kesehatan. Isu umum yang keempat, proses perencanaan dari pelayanan kesehatan itu biasanya kurang dilakukan dengan koordinasi yang baik dengan di tingkat komunitas. Nah, harusnya efektivitas dari pelayanan itu harus terintegrasi dari berbasis residensial seperti rumah sakit, lalu juga kaitannya dengan keluarga, dan juga kaitannya dengan komunitas. Yang kelima adalah keterlibatan konsumen dalam pemberian pelayanan itu masih belum dicapai. Nah, idealnya adalah penerima layanan dan juga pemberi layanan kaitannya di sini adalah klien dan juga pekerja sosial maupun dari profesi-profesi lain sama-sama untuk merencanakan bagaimana rawatan yang akan dijalankan oleh pasien ke depan. Dari mulai si pasien ini pertama kali dirujuk ke rumah sakit, lalu selanjutnya adalah merencanakan sampai dengan melakukan layanan kesehatan yang dibutuhkannya, sehingga pada saat proses discharge planning atau pemulangan pasien kepada rumah. Isu yang keenam adalah peningkatan tuntutan dari kebutuhan akan pelayanan kesehatan jauh melebihi dari kemampuan sistem pelayanan kesehatan. Ibaratnya, ketika pasien membutuhkan berbagai macam layanan, bisa jadi rumah sakit tersebut tidak provide, sehingga akhirnya memerlukan rujukan kepada tempat lain, seperti itu. Yang ketujuh adalah isunya ketidakmampuan masyarakat tentang cara memelihara kesehatan. Banyak warga-warga khususnya penerima layanan berada di daerah yang masih bingung bagaimana kaitannya untuk memaintenance kaitannya dengan penyakit dan juga sakit. Dan yang kedelapan, isu yang umum yang terjadi adalah ketidaktahuan masyarakat tentang sumber pelayanan. Jadi bisa jadi tadi masyarakat itu tidak tahu ada sistem sumber tersebut. Yang kedua, masyarakat tidak tahu bagaimana cara mengaksesnya, dan masyarakat tidak tahu sampai dengan tidak mau untuk mengakses sistem sumber tersebut. Isu umum yang kesembilan adalah ketidakmampuan masyarakat tadi untuk menjangkau pelayanan. Jadi sistem sumbernya sudah ada nih, tapi masyarakat memiliki kendala-kendala tertentu. Misalkan kaitannya dengan biaya perawatan, jarak gitu ya, itu merupakan isu yang ke-9. Lalu isu yang ke-10 adalah masyarakat memiliki permasalahan-permasalahan interpersonal dengan keluarganya gitu ya. Bisa banyak sekali hal-hal yang terjadi kaitannya dengan hubungan-hubungan kedekatan antara pasien dan juga keluarga. Tidak ada pasien yang mendapatkan pendampingan di rumah sakit dan lain sebagainya. Yang ke-11 adalah kaitannya responsivitas masih rendah terhadap kebutuhan pasien masyarakat, termasuk perubahan pola penyakit. Jadi masyarakat masih banyak tidak tahu bagaimana untuk memaintenance kesehatannya, lalu juga bagaimana untuk mentreatment dari sakit yang dia hadapi. Itu masih banyak sekali yang terjadi di dalam masyarakat. Poin ke-12 adalah kaitannya dengan isu tadi adalah gaya hidup masyarakat yang membahayakan, kaitannya dengan pola konsumsi, pola hidup gitu ya. Sekarang kan banyak aktivitas-aktivitas yang sebetulnya membahayakan sekali bagi status kesehatan dari si pasien. Yang ke-13 adalah kaitannya dengan anxiety atau kecemasan yang dialami oleh
pasien dan keluarga dalam proses penyembuhan. Jadi apalagi kaitannya dengan penyakit-penyakit yang sifatnya adalah long term care atau penyakit-penyakit yang harus membutuhkan perawatan jangka panjang, dan juga kaitannya dengan penyakit yang membutuhkan tadi maintenance, misalkan penyakit yang sudah terminal illness seperti itu. Nah, di isu ke-14 adalah terdapat sistem nilai di masyarakat yang budayanya masih banyak mendukung kaitannya dengan kemunduran dari kesehatan gitu ya, seperti konsumsi alkoholik, dan juga masih banyak hal-hal budaya yang menolak kaitannya dengan sistem kesehatan. Dan yang ke-15 adalah kepedulian dan tingkat partisipasi masyarakat masih kurang. Yang kita tahu adalah kesuksesan dari efektivitas pelayanan kesehatan itu tidak hanya ditekankan kepada residensial saja, tapi perlu sekali kaitannya dengan partisipasi dari masyarakat seperti itu. Jadi layanan dari rumah sakit sudah didukung secara komprehensivitas. Ketika pasien dipulangkan ke rumah, masyarakat pun turut serta dalam membantu untuk maintenance dari kesehatan masyarakat seperti itu. Demikianlah dari video pembelajaran hari ini. Semoga ada pun materi-materi yang kita bahas dalam topik pembelajaran kali ini, teman-teman bisa mendapatkan materi yang diharapkan. Terima kasih atas atensinya. Selamat bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.